Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irwanwar, alias Penyu Residen dengan NIM 240411100098, kelas mata kuliah Jaringan Komputer kelas 3B, dengan dosen pengampu Ibu Ika Oktavia Sukanti, SKM CSE, MCS, dengan NIK sekian, dengan asisten praktikum AG Sadirin, NIM sekian. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum, yaitu membangun jaringan switch dan router. Mungkin langsung saja. Di sini ada topologi, ada dua PC dan ada satu switch dan satu router. Dan di tabel pengamatan ini ada nama device-nya, ada interface-nya, ada IP address atau prefix di setiap device, selanjutnya ada default gateway-nya. Tujuannya yang pertama itu setup topologi dan inisiasi perangkat, mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas, menampilkan informasi perangkat. Mungkin langsung saja kita buka paket drivernya. Oke, untuk routernya kita gunakan router 4331 dan untuk switch-nya 2960 dan terdapat dua PC. Dan kita sambungkan. Oke, kita sudah siapkan untuk device-nya. Masuk ke latihan pertama. Sambungkan perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan. Di sini saya menggunakan kabel straight. Disambungkan F1 ke F06 dari switch 0 F0 ke G001. 05 ke G001. Selanjutnya dari router G000 ke PC1 pas ke depan. Oke, sebelumnya kita beri nama dulu untuk PC-nya, PC A. F1, F1, PCB. Oke, nyalakan semua perangkat yang topologi. Udah nyala, circle udah nyala semua. Kita akan Oke, selanjutnya mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Konfigurasikan IP address, subnet, dan default PC A, PCB, dan pin PCB dari jendela command prompt PC A. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu dengan desktop ID dan kita buka untuk PC A-nya. Kita kopas. Address-nya, default gateway-nya. Sudah sorry ternyata ada spasi di belakang tadi. Dan selanjutnya untuk IPv6-nya. Dan untuk trafficnya 64. Untuk default gateway-nya. Oke, kita sudah melakukan IP konfigurasi pada PC A. Kita lanjut untuk melakukan konfigurasi pada PC B. Sama seperti tadi, kita berubah desktop dan IP konfigurasi. Kita copy untuk konfigurasi PC B-nya, untuk IP address-nya. Kita default gateway-nya. Dan untuk IPv6-nya. Grafiknya sama 64. Kemudian kita konfigurasi IP default gateway-nya. Oke, dirasa sudah dikonfigurasi semua. Kita melakukan ping PCB dari jendela from PC A. Kita buka PC A, kita buka command prompt dan kita melakukan ping pada PC B. Ping. Dan di sini terdapat request out dan tidak bisa voting, pingnya tidak berhasil. Dan jika ping tidak berhasil, mungkin perlu dimatikan. Mengapa ping tidak berhasil? Karena ping dari PC A ke PC B tidak berhasil karena keduanya berada di jaringan yang berbeda. PC A berada di jaringan di IP address-nya 192.168.1.010, sedangkan di PC B itu 192.168.00. Dan router yang seharusnya menghubungkan
keduanya itu belum kita konfigurasi, sehingga tidak ada jalan bagi paket data yang sampai ke tujuannya. Oke, karena ting pertama tidak berhasil, masuk ke langkah kedua itu untuk mengkonfigurasikan router. Kita masuk ke menu CLI, kita konsol dan masukkan mode privilege ini. Untuk masuk ke mode privilege, kita ketikkan command enable untuk masuk ke mode privilege. Selanjutnya, masukkan ke modus konfigurasi. Tekan configure, configure, add. Oke, matikan dulu. Tekan tambah kelas sebagai referensi. Berikan Cisco sebagai password konsol dan berikan login, berikan konsol sebagai kita lakukan login. Oke, selanjutnya kita host name R1 untuk memberi nama perangkat router kita menjadi R1 dan no IP domain block. Ini untuk mematikan filter pencarian DNS agar router tidak hang saat salah ketik perintah. Selanjutnya kita enable kelas untuk memberikan password ke restriksi kelas untuk masuk ke mode privilege. Selanjutnya kita line console 0. Di sini untuk masuk ke mode konfigurasi port konsol, kita masukkan password, kita masukkan passwordnya Cisco. Lalu kita login dan kita exit untuk keluar ke mode konfigurasi global. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode konfigurasi untuk akses remote line TPI 015. Oke, kita masukkan password Cisco untuk memberikan password Cisco untuk akses remote. Nanti kita login, kita exit lagi. Selanjutnya service password ini untuk mengekripsikan semua password yang masih berupa teks biasa menjadi password konsol dan FTP. Buatlah suatu banner dengan siapa saja mengakses perangkat secara tidak sambat terlarang, integrasi dan aktifkan kedua interface pada router. Konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk saling akses mengidentifikasikan perangkat nama terhubung ke dirinya. Aktifkan router IKQ6, masukkan perintah IKQ6, unicast routing R1, simpan running konfigurasi ke file startup configuration, set jam pada router. Tidak akan ada yang bukan deretan parameter tepat guna untuk merubah perintah. Link visit B dari jendela command prompt pada si A. Oke, kita lanjut. Kita masukkan banner untuk membuat perintah saat login. Banner on PP, agar dan banner agar ini merupakan peringatan saat login. Bila dianggap dilarang masuk tanpa izin admin. Oke, kita masuk ke IPv6 nya. IPv6 unicast routing. Ini untuk mengaktifkan kemampuan routing ke IPv6. Selanjutnya interface gigabit Ethernet 001. Nah, perintah ini untuk masuk ke mode konfigurasi interface di G001 yang terhubung pada switch 1. Selanjutnya kita just description link ke S1 untuk memberikan deskripsi pada interface. Selanjutnya kita address 192.168.1.1 dan 2 lanjut untuk subnetnya 255.255.255.0.
ada typo kurang D di itu ya. Lanjut kita ke IPv 6 nya. 6 address 2001 DB 8 ada 1 traffic 64. Ini sesuai dengan yang ada di modulnya. Berikan IP address dari ke-6 sesuai pada modulnya. Nah, no, oke, selanjutnya kita keluar, kita kembali ke modul konfigurasi global. Oke, kita lanjut interface di internet 0 0 0 untuk masuk konfigurasi ke interface J00 dan terhubung ke PCB nya. Selanjutnya kita ke description link untuk memberikan deskripsi pada interface. Lanjut untuk IP address 168 0 255 0. Lanjut untuk mengatur IP address-nya, yang kedua di keduanya, IP6 nya, IP6 address 2001 DB8 1 6. Oke, selanjutnya start. Oke, kita keluar, kembali ke konfigurasi global, lalu kita M untuk kembali ke mode regulated. Lalu kita copy run config. Kita menyimpan konfigurasi yang sudah berjalan ke memori agar tidak hilang saat kita restart. Oke, kita sudah mengonfigurasi R1 nya. Selanjutnya melakukan ping PCB dari jaringan from PCA. Buka di PCA, buka kode stop dan open from, kita mencoba ping ke PCB lagi. Oke, ya, yang pertama ini ada request import karena si PC ini akan mencari dulu ke PC nya. Jika langkah pertama itu memang request timeout. Pencarian pertama selalu request timeout karena sedang mencari apakah terhubung atau tidak, dan jika terhubung itu bakalan mendapatkan balasan, dan jika kita ping lagi itu tidak ada request timeout lagi karena sudah ketemu. Oke, apakah ping berhasil? Jelaskan. Dan ping berhasil karena router R1 itu sudah dikonfigurasi dengan IP address dari kedua jaringan dan interface-nya sudah aktif. Dan router sekarang itu tahu cara meneruskan paket dari jaringan PC A ke PC B maupun sebaliknya. Oke, yang ketiga itu mengkonfigurasi switch. Yang pertama itu masuk ke konsol dari switch dan menampilkan modus privilege X.
dan masukkan ke modus konfigurasi. Berikan nama perangkat switch tersebut, matikan DNS lockup untuk mencegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dilakukan, misalnya dianggap sebagai hostname. Lalu mengkonfigurasikan dan aktifkan deteksi LAN pada switch satu. Dan yang terakhir, simpan running konfigurasi ini ke file startup configuration. Oke, kita masuk ke halaman yang ketiga, itu mengkonfigurasikan switch. Masukkan konfigurasi, kita masuk ke switch. Yang pertama kita ketikkan enable untuk masuk ke mode privilege X. Selanjutnya kita konfigur terminal. Oke, kita masuk ke konfigur terminal, kita beri nama dengan hostname S1, no IP, password dari no IP, domain. Mematikan filter pencarian DNS, selanjutnya interface VLAN 1. Itu masuk ke mode konfigurasi untuk interface virtual switch dan biasanya digunakan untuk manajemen. Kemudian kita masukkan IP addressnya 192.168.112.112, lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, untuk memberikan IP address pada switch agar bisa dikelola atau bisa melakukan ping. Sinyal no shutdown atau no SK yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita keluar dari mode dan kembali ke konfigurasi global. Kita kembali ke konfigurasi global, lalu kita masuk ke ini, tipe gateway-nya, call gateway, misalkan 192.168.111. Nah, ini untuk mengatur gateway untuk switch agar bisa berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringan, misal mapping ke PCB. Selanjutnya kita end untuk keluar dari mode privilege dan kita simpan. Copy, running config, start up. Oke, kita sudah menyimpan. Selanjutnya langkah 4 itu ping dari PC A, PC B, dari PC A ke PC B. Dari PC A buka PC A, kita ada stop command prompt sama seperti tadi, kita ping. Oke, dari switch 1 ping PCB, ping 192 192 16803. Oke, pingnya berhasil, ya, pingnya berhasil. Selanjutnya menampilkan informasi perangkat dalam bagian 3. Anda menggunakan perintah slow untuk mengambil informasi interface dari dan routing dari router dan switch. Langkah pertama, tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router 1 untuk menentukan pertanyaan berikut. Oke, kita buka dulu router. Coba router, kita aktifkan show IP route. Itu menampilkan tabel routing IP tingkatnya. Kode apa yang ditampilkan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasikan suatu jaringan terkoneksi secara langsung. Di sini ada kode yang digunakan, itu kode C dan kode L. L itu berarti untuk menunjukkan alamat networknya. Kebalik. C itu connect itu untuk menunjukkan alamat networknya, lalu L itu lokal dan menunjukkan alamat IP spesifiknya di interface router itu sendiri. C dan L. C adalah connected untuk menunjukkan alamat net
Lalu out adalah lokal untuk menunjukkan alamat IP spesifik di interface router. Oke, berapa banyak antrian root yang digunakan dengan C dalam tabel routing? Untuk tabel C itu ada dua, di sini dan di sebelah sini. Sudah ada dua. Ada dua entry untuk jaringan yang dikodekan dengan kode C, yaitu Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Oke, jenis interface yang biasa diasosiasikan ke rute C itu biasanya interface yang jaringannya itu terkoneksi langsung pada router. Biasanya itu ada 3 byte internet atau fast internet. Jenis yang interface yang biasanya diasosiasikan ke rute berkode C adalah interface yang jaringannya terkoneksi langsung ke router. Oke, biasanya seperti gigabit Ethernet atau fast internet. Dan ya bisa kita lihat di sini itu yang muncul itu gigabit internet. Jadi yang muncul pada router kita adalah gigabit internet. Oke, selanjutnya gunakan perintah show IP T6 pada router 1 untuk menampilkan informasi rute IP T6. Oke, sudah masuk. So, IP T6. Oke, satu gunakan perintah show IP interface di 001 untuk peran berikut. So, IP root. So, IP interface di 00 ke 1. Oke, pertanyaan atas status operasional di 001. Untuk statusnya adalah 3 byte internet dan protokol connect. Ini untuk statusnya, kita copy. Yang dimana artinya adalah interface aktif secara fisik dan logik. Oke, masuk soal yang kedua. Apa alamat media akses kontrol atau MAC dari interface di 01? Oke, untuk cara menampilkannya itu kita hapus di bagian IP-nya. Oke, untuk melihatnya itu ada di sini. Ini adalah untuk alamat media address kontrol dari interface di 00. Oke, masuk ke soal yang ketiga. Bagaimana internet address yang terdapat pada perintah ini? Oke, kita lihat untuk ini. Untuk internet address-nya itu berada di sini internet address-nya.
Ini untuk internet yang 191 untuk IP-nya dan 24 ini untuk panggilan servisnya. Maksudnya yang kedua gunakan perintah jadi namakan perintah kalau di servis. Sekali. So itu interface yang langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan gates. Ada berapa perintah dan memastikan konfigurasi suatu interface karena perintah IP, brief, interface brief, perintah rilis dari interface. Jadi kita masukkan so IP interface brief. So IP interface brief pada router 1. Untuk melihat informasi interface IPv6, gunakan show IPv6 interface brief pada router 1. IPv6. Oke, masukkan perintah show IP interface brief pada S1. Oke, kita buka aplikasinya di sini. Kita suruh login dulu untuk passwordnya Cisco tadi. Lanjut, kita ketikkan show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke, masuk ke pertanyaan. Jika interface J001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Oke, yang pertama, kita coba dulu masuk ke konfigurasi global dulu. Tekan interface. Jadi foldernya 0/0/1. Dan perintah yang bisa digunakan adalah no shutdown. Oke, itu jawabannya. Yang pertama, kita jelaskan dulu apa itu administratively down. Administratively down berarti kondisi interface atau port sengaja dimatikan oleh administrator dan perintah yang harus digunakan itu bisa menggunakan perintah shutdown untuk menggunakan kembali harus masuk ke mode konfigurasi interface. Oke, lanjut soal nomor 2. Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0/0/0 G0/0/1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Yang akan terjadi adalah konflik IP address dengan switch 1 yang kita beri nama S1, switch 1 yang menggunakan IP tersebut dan akan menyebabkan masalah komunikasi pada jaringan tersebut karena dua perangkat mengklaim alamat yang sama. Dan ini untuk tabel rangkuman interface router. Catatan tabel ini dimasukkan mengenai pengenal untuk kombinasi interface internet dan series. Oke, mungkin cukup sekian untuk tugas praktikum jaringan komputer modul 3 membangun jaringan switch dan router.
Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.